Pelecehan seksual sering disebut sebagai pembunuh jiwa oleh media karena korban mengalami dampak fisik, psikologis, dan sosial yang berat. Terdapat seorang pria jahat yang memperkaos hingga 184 wanita selama 7 tahun di satu wilayah. Bagaimana mungkin serangan seksual ini berlanjut selama 7 tahun di wilayah tersebut? Banyak korban mengaku tidak melaporkannya karena merasa takut dan khawatir akan menghadapi penghinaan. Hari ini kita akan melihat kisah seorang pemerkaos berantai bernama Lee Jung-gu yang dikenal sebagai Daejeon Balbari. Lee Jung-gu adalah seorang pemerkaos berantai yang memperkaos sekitar 150 wanita di Korea Selatan selama 7 tahun, dari Februari 1998 hingga Oktober 2006. Lee yang ditangkap pada tahun 2006 telah dikonfirmasi melakukan 77 kejahatan melalui identifikasi DNA dan 114 kejahatan menggunakan metode yang sama. Secara resmi, 165 orang menderita di tangan Lee. Jika kasus percobaan juga dihitung, totalnya adalah 184 orang. Dari 77 kejahatan yang terkonfirmasi melalui identifikasi DNA, termasuk diantaranya pemerkosaan, perampokan, dan pencurian. Di pengadilan, Lee menerima tuduhan tersebut dan jumlah korban yang dia akui menjadi 127. Fakta bahwa pengadilan tidak mengakui kejahatan tersebut tidak berarti korban tidak menderita. Pada saat itu dia disebut Daejeon Balbari, adalah kata slang yang digunakan di Korea untuk pemerkaos berantai. Itu adalah istilah yang menggambarkan tersangka yang melakukan kejahatan dan kemudian dengan cepat menyembunyikan jejaknya. Kasus Daejeon Balbari dapat ditelusuri kembali ke tahun 1996. Pada saat itu, kejahatan keji dilakukan dengan menargetkan wanita yang tinggal sendirian di studio-studio di Daejeon. Tapi identifikasi DNA secara resmi mulai digunakan oleh kepolisian di Korea pada tahun 1997. Kemudian pada bulan Februari 1998, seorang wanita berusia 20-an yang sangat mabuk naik ke dalam taksi. Sopir taksi itu salah arah. Tarif taksi ternyata lebih mahal daripada yang dia perkirakan. Hal itu membuatnya kesal dan dia mengeluh. Dia menghitung uangnya dan melemparkannya ke wajah sopir taksi itu. Beberapa hari kemudian, seorang pria mengunjunginya dan masuk tanpa izin ke rumahnya melalui jendela. Kemudian pria tersebut dengan kejam memperkaosnya. Dia tahu bahwa itu adalah sopir taksi dari beberapa hari sebelumnya dan dia melaporkan insiden tersebut. Tetapi pada saat itu tidak ada kamera CCTV atau teknologi identifikasi DNA, sehingga tidak ada kemajuan dalam penyelidikan mereka. Meskipun ada beberapa laporan, tetapi masalah ini tetap berlanjut tanpa penyelesaian. Pada tahun 1999, kepolisian Daejeon mulai mengumpulkan sperma dan cairan tubuh yang dikumpulkan dari para korban. Mereka membuat database melalui identifikasi DNA dan menemukan bahwa tersangka dalam puluhan kasus adalah orang yang sama. Namun tidak mudah menemukan tersangka, yang sangat sulit dikejar dan berusaha agar tidak meninggalkan terlalu banyak bukti. Dia dikenal sebagai The Daejeon Balbari. Ada rumor bahwa identifikasi DNA akan dilakukan pada semua pria di Daejeon. Media tertarik pada kasus Daejeon Balbari, tapi tidak ada kemajuan dalam penyelidikan dan korban terus dilaporkan. Kasus ini tetap menjadi misteri dan diklasifikasikan sebagai kasus yang belum terpecahkan. Namun setelah kemajuan yang lambat dalam kasus ini, muncul petunjuk 6 tahun kemudian. Pada tanggal 10 Januari 2005, terjadi pemerkosaan di Jungri-dong di distrik Daedok Daejeon. Korban mengatakan dalam keterangannya bahwa tersangka masuk melalui jendela dan dia benar-benar bau. Dia berkata, tersangka tampak seperti berusia awal 20-an.
Kemudian, polisi meminta layanan forensik nasional untuk identifikasi DNA dan menemukan bahwa itu adalah milik Dejon Balbari. Pada tanggal 17 April 2005, terjadi kasus mengerikan lainnya di daerah Yongmundong di Daejeon, di mana 3 orang mengalami pemerkosaan. Identifikasi DNA cairan tubuh sekali lagi menunjukkan ke Dejon Balbari, dan hal ini dilaporkan kepada media. DNA Balbari kembali ditemukan dalam kasus pemerkosaan di Nunsan pada tanggal 17 Juni. Hal ini menyebabkan munculnya artikel yang mengkritik kepolisian karena ketidakmampuan mereka. Tekanan pada kepolisian semakin meningkat. Akhirnya, para detektif dari kantor polisi Dongbu di Daejeon mulai mengumpulkan data kasus pemerkosaan dari seluruh negeri. Yo Dong-ha yang baru-baru ini ditunjuk sebagai kepala detektif di kantor polisi Dongbu pada saat itu sangat tertarik dengan kasus-kasus yang belum terpecahkan, sehingga dia dan para detektifnya mengumpulkan data dari tahun 1999. Analisis data mereka menunjukkan bahwa Balbari melakukan kejahatan di Daejeon hingga Juni 2003, dan pada bulan Juli tahun itu dia pindah ke Cheongju dan memperkaos wanita di sana. Kemudian DNA Balbari ditemukan dalam kasus kekerasan seksual di seluruh negeri, termasuk di Jeonju, Yongin, dan Daegu. Berdasarkan kesaksian bahwa tersangka bertubuh pendek, polisi mengecualikan orang yang tingginya lebih dari 170 cm dari daftar tersangka. Lee Jung-gu memiliki postur yang kecil dengan tinggi hanya 157 cm. Pada tahun 2004, tinggi rata-rata pria Korea adalah 169,4 cm dan 159,6 cm untuk wanita. Para detektif menyempitkan daftar tersangka mereka dengan mempertimbangkan bahwa orang yang mereka cari lebih pendek dari tinggi rata-rata pria dan wanita. Polisi mulai menyelidiki kebiasaan yang tidak biasa dari Lee Jung-gu, yaitu menggunakan pisau atau gunting untuk memotong handuk menjadi potongan kecil, dan menggunakan benang handuk untuk mengikat jari-jari wanita yang dia perkaos. Tidak ada DNA yang terdeteksi dari tindakan tersebut, tetapi ternyata ada kesamaan dengan kasus pemerkosaan di Gwangju pada tanggal 4 Januari 2004. Untungnya kamera CCTV dipasang untuk kasus itu. Pada waktu itu, kamera CCTV belum banyak tersedia. Balbari melakukan kejahatan ini pada wanita yang tinggal di studio dan gang-gang sempit. Rekaman dari kamera tersebut menjadi bukti yang sangat penting bagi pihak berwenang. Polisi dengan hati-hati menganalisis rekaman CCTV dari kasus Gwangju tahun 2004 dan kasus Nonsan tahun 2005 dan menemukan bahwa mobil yang sama muncul dalam kedua video tersebut. Tentu saja sebelum mereka membandingkan DNA dari kedua kasus tersebut, mereka tidak dapat mengatakan bahwa pemilik mobil ini adalah tersangka mereka. Ketika polisi mengunjungi pemilik mobil tersebut, dia berkata, "Aku akan mengenakan beberapa kaos kaki." Lalu dia masuk ke dalam rumahnya dan melarikan diri melalui jendela. Polisi menggerebek rumah ini dan menemukan puntung rokok anak laki-laki mahasiswa universitas berusia 21 tahun itu. Ketika dibandingkan dengan DNA Balbari, mereka menemukan hubungan ayah dan anak. Setahun setelah penyelidikan diluncurkan kembali pada 10 Januari 2006, sifat sebenarnya dari Dejon Balbari yang dimulai di Daejeon dan melakukan kejahatan di seluruh negeri terungkap, dan itu adalah Lee Jung-gu. Kantor polisi Daejeon Dongbu berbagi poster buronan dengan kantor polisi di seluruh negeri yang merinci wajah Lee Jung-gu, bagaimana dia berpakaian, dan hadiah 5 juta won serta meminta penyelidikan kooperatif. Pada saat yang sama, 20.000 salinan poster buronan didistribusikan ke fasilitas multiguna seperti stasiun kereta bawah tanah, terminal bus, dan pusat perbelanjaan, sehingga hampir tidak memungkinkan bagi tersangka untuk berpindah-pindah. Tanggal 19 Januari 2006, sekitar 20 detektif Daejeon yang dikirim ke Seoul mengetahui bahwa Lee Jung-gu sedang bermain game online di ruang PC di Chonghodong dan distrik Gandong, lalu menangkapnya. Bagaimana mereka menemukan bahwa Lee berada di ruang PC? Polisi mengetahui bahwa keluarga Balbari Lee Jung-gu terobsesi dengan game online yang bernama 1000 Years.
Seorang petugas polisi yang sedang mengikuti operasi pemantauan pada saat itu melihat bahwa istri dan anaknya sedang berbicara dengan karakter game tertentu dan mencurigai bahwa itu adalah Lee Jung-gu. Polisi meminta perusahaan game untuk melacak alamat IP, dan ini mengarah pada penangkapan sukses Lee Jung-gu di sebuah ruang PC di Chonhodong di Seoul. Terkejut dengan kehadiran mendadak para detektif, Lee Jung-gu awalnya menolak, tetapi kemudian berkata, "Aku merasa lega," dan akhirnya bekerja sama dengan pihak berwenang. Ketika wartawan bertanya, "Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada para korban?" Dia berkata, "Aku membuat kesalahan," dan kemudian dia dibawa ke sel penahanan. Lee Jung-gu yang melakukan kejahatan di seluruh negeri termasuk Daejeon selama hampir 8 tahun adalah seorang pria parubaya dan pencari nafkah keluarganya. Dia memiliki seorang putra mahasiswa dan seorang putri pekerja kantor. Orang tuanya meninggal saat dia berada di kelas 5 sekolah dasar, dan dia mengalami pelecehan oleh saudara-saudaranya. Dia putus sekolah dan bekerja sebagai tukang semir sepatu di Chonhodong, Seoul, di taman roller skate, dan sebagai tukang pengantar koran. Pada usia muda, dia sudah memiliki 2 catatan kriminal sebelumnya karena pencurian. Tetapi di awal 20-an, dia membuka sebuah toko alat tulis kecil di kampung halamannya, menikah dan menjalani kehidupan yang normal. Dia mulai mengemudikan taksi pribadi pada tahun 1993 dan menjalani kehidupan yang stabil. Bahkan orang-orang di perusahaan taksi tempat dia bekerja mengatakan bahwa dia adalah orang yang tulus. Lee Jung-gu mengaku bahwa kejahatan pertamanya adalah pemerkosaan terhadap seorang penumpang perempuan yang mabuk pada bulan Februari 1998 saat dia menjadi sopir taksi. Lee Jung-gu berkata, "Aku diliputi oleh khayalan bahwa aku adalah seorang raja ketika aku mengancam wanita." Dia memulainya dengan menargetkan pekerja di fasilitas hiburan untuk orang dewasa. Kemudian dilanjutkan dengan ibu rumah tangga, pekerja kantor, saleswoman, wanita yang menganggur, dan wanita hamil. Dia mengatakan semua kesaksian dari para korban tentang topi merah, bau busuk, gelandangan, psikopat, dan yatim piatu adalah semua rencananya. Pada saat itu, banyak korban mengatakan pelaku berbau sangat busuk. Hal ini karena Lee Jung-gu memperkaos para korban setelah bermain sepak bola di pagi hari. Kesaksian mengenai bau yang tidak sedap bahkan membuat polisi berpikir bahwa pelaku bisa jadi seorang gelandangan atau seorang petugas kebersihan. Dan bahkan mereka menyelidiki sekitar 540 karyawan perusahaan kebersihan. Mereka menyia-nyiakan banyak waktu dan tenaga untuk menyelidikan ini. Lee Jung-gu yang sangat berhati-hati dengan kejahatannya, penasaran dengan bagaimana polisi menangkapnya. Suatu waktu ketika dia melakukan kejahatan, dia mendekati seorang korban sambil bertanya, "Bukankah ini rumah Sang He?" Kesaksian korban bahwa tersangka mencari Sang He menarik perhatian polisi. Hal ini membuat mereka mencari ratusan orang bernama Sang He. Lee juga berpura-pura bekerja dengan seorang kaki tangan dan bahkan berbohong kepada korban, bertanya kepada mereka ke arah mana stasiun Daejeon, dan mengatakan kepada mereka, "Aku gelandangan, aku yatim piatu," dan membuatnya terlihat seperti dia tidak terlalu mengenal daerah Daejeon. Kebohongannya membuat polisi menggeledah panti asuhan terdekat dan bahkan menyelidiki para gelandangan di Daejeon. Dia tidak mencuri perhiasan atau cek dari korban-korbannya, karena barang-barang itu mudah dilacak. Dia hanya mengambil uang tunai. Setelah melakukan serangan seksual, dia memaksa korban-korbannya untuk mandi dan membersihkan diri, menyebabkan mereka menderita. Dia tidak ragu sama sekali ketika dia melakukan kejahatan keji, bahkan masuk tanpa izin ke fasilitas hiburan dewasa, dan melakukan kejahatannya pada banyak wanita. Pada tahun 2001, ia memasuki unit 2 kamar di mana 7 wanita tinggal, dan mengikat semua tangan mereka menggunakan tali. Dia mengancam mereka dengan pisau. Dia melakukan pelecehan seksual terhadap mereka bertiga dan memaksa 4 orang lainnya untuk terlibat tindakan tidak senonoh. Suatu waktu, Lee Jung-gu masuk tanpa izin ke rumah seorang wanita itu yang tinggal bersama mertua dan anak-anaknya.
dan mengatakan kepadanya, "Jika kamu berteriak, mertuamu akan mendengarmu," dan mengancam wanita itu. Lee bahkan melakukan pelecehan terhadap wanita yang sama 2 kali, dengan selang waktu 3 bulan. Dan katanya dia mengejek polisi dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menangkapnya. Selama melakukan kejahatannya, Lee Jung-gu memberikan perintah kepada korbannya. Dia mengatakan kepada mereka untuk "Katakan padaku kamu mencintaiku. Memohon lebih banyak atau pikirkan tentang dirimu dan jangan laporkan aku." Dia bahkan melakukan pelecehan seksual terhadap seorang teman dari salah satu korbannya yang telah membawa uangnya. Lee Jung-gu sangat obsesif dengan uang, seperti yang sering dimiliki oleh perampok dan pemerkaos. Yang mengejutkan, dia tidak menghabiskan uang yang dia ambil dari korban-korbannya, melainkan menyimpan semuanya. Dia berhasil mencuri total 47 juta won yang berasal lebih dari 100 korban. Saat ditangkap, dia memiliki 140 juta won di rekening banknya. Ini berarti mungkin masih ada lebih banyak korban yang tidak melaporkan kejahatannya. Pada tanggal 30 Juli 2007, Pengadilan Distrik Daejeon menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Lee, dengan alasan dia perlu dipisahkan dari dunia selamanya agar dia tidak menyakiti orang lain. Polisi Korea menggunakan pengalaman dari kasus Balbari Lee Jung-gu untuk menangani sekitar 40 kasus pemerkosaan berantai di Seoul selama 2 hingga 3 tahun berikutnya. Kasus-kasus ini termasuk Militer Balbari, Galmadong Balbari, Chongju Balbari, dan Gyeongsang Balbari. Selama penyelidikan, seorang petugas polisi bertanya kepada Lee Jung-gu, apakah dia merasa bersalah karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap para korban, mengingat dia juga seorang ayah dari seorang putri. Dia menjawab, "Jika putriku mengalami penderitaan seperti itu akan sangat menyedihkan," sambil menundukkan kepalanya. Lee sebenarnya sangat menghargai putrinya dan khawatir jika ia pulang larut malam, serta menjauhkannya dari pria-pria yang tidak dikenal. Putrinya datang untuk mengunjungi ayahnya dan mengatakan padanya, "Jadilah kuat ayah," dan menghiburnya. Dia dikabarkan memegang tangan putrinya dan menangis. Fakta bahwa dia menganggap putrinya lebih penting daripada putri orang lain menunjukkan keegoisan manusia, membuat kasus ini meninggalkan rasa pahit. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.